Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linti Mamuri dengan NIM 2205 dari kelas Informasi A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas individu membuat artikel. Di sini saya membuat artikel dengan judul Blue Team, Kunci Kesuksesan Cyber Security. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tim tersebut. Itu yang pertama ini ada pengenalan tim. Cyber security atau keamanan cyber merupakan suatu aktivitas dengan maksud untuk melindungi perangkat komputer, perangkat mobile, server, sistem elektronik, jaringan, dan data dari beraneka jenis serangan jahat digital. Serangan jahat digital itu biasa dikenal dengan sebutan cyber attack. Dampak dari cyber attack salah satunya yaitu kerugian finansial. Maka dari itu, dibutuhkan sekelompok orang yang memiliki atau diberi wewenang dan terorganisir untuk meniru kemampuan serangan atau eksploitasi musuh potensial terhadap postur keamanan perusahaan. Sekelompok orang tersebut terbagi menjadi dua tim, yaitu Red Team, tim merah, dan Blue Team, tim biru, yang berperan dalam menjaga keamanan cyber suatu organisasi. Apa itu red team? Red team adalah tim yang bertugas mencari celah, meretas, menjadi tim penyerang, dan mengendalikan kualitas sistem yang dibentuk oleh blue team. Mengenal lebih dekat blue team. Blue team atau tim biru merupakan kelompok individu yang melakukan evaluasi kerentanan jaringan operasional evaluasi dan memberikan teknik mitigasi kepada pelanggan yang memiliki kebutuhan untuk tinjauan teknis independen atas struktur keamanan jaringan mereka. Blue Team mengidentifikasi keamanan ancaman dan risiko keamanan di lingkungan operasi dan dalam bekerja sama dengan pelanggan menganalisis jaringan lingkungan dan kondisi kesiapan keamanan saat ini. Seringkali Blue Team dipekerjakan dengan sendirinya atau sebelum Red Team bekerja untuk memastikan bahwa jaringan pelanggan jaringan seaman mungkin sebelum meminta Red Team menguji sistem. Seperti ini gambarannya. Next. Nah, bagaimana pertahanan keamanan dari tim biru atau blue team? Tim biru adalah pakar dalam deteksi ancaman dunia maya dan analisis potensi serangan. Mereka menggunakan berbagai alat dan teknik untuk memantau lintas jaringan, menganalisis log aktivitas, dan mencari tanda-tanda potensi ancaman. Mereka menggunakan berbagai alat dan teknik. Keamanan pertahanan sama pentingnya dengan tim lain di bidang keamanan cyber. Namanya sudah jelas pertahanan, yang berarti personel yang bekerja dengan keamanan pertahanan dan bertanggung jawab untuk mempertahankan sistem informasi, organisasi, dan keseluruhan jaringan infrastruktur dari ancaman cyber. Tim biru atau personel keamanan defensif bekerja sama dengan tim merah yang bertanggung jawab untuk mensimulasikan serangan dan tim ungu bertanggung jawab untuk menilai tindakan defensif dan memukul tim biru dan tim merah. Secara teknis, tim biru secara proaktif mempertahankan infrastruktur jaringan terhadap dan menanggapi insiden keamanan untuk memenuhi tujuan mereka. Anggota tim biru terlibat dalam berbagai kegiatan termasuk penilaian risiko, manajemen kerentanan, pemantauan keamanan, respon insiden, dan peningkatan berkelanjutan langkah-langkah keamanan. Mereka memanfaatkan sistem informasi keamanan dan manajemen peristiwa SIEM, sistem deteksi intrusi, IDS, dan alat bantu lainnya untuk mengidentifikasi potensi insiden keamanan dengan segera. Hal ini membantu mereka untuk meminimalkan dampak secara keseluruhan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh tim biru? Nah, sebagai bagian dari tim operasi keamanan, mereka melakukan aktivitas berikut ini. Yang pertama, tracking. Yang kedua, investigasi mengumpulkan pengetahuan dan data yang berkaitan dengan insiden yang terjadi. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengembangan. Yang keempat, melakukan intelijen ancaman. Yang kelima, memanfaatkan security information and event management. Dan endpoint detection and response untuk memonitor jaringan dan melakukan analisis. Yang terakhir, yaitu melaporkan insiden beserta laporannya. Nah, ini kerangkanya ada TTP tools, sistem artifact atau artifact lalu domains, IP address yang bawah sendiri ada hash values.
Ini merupakan piramida tingkat kesulitan yang terdiri dari beberapa lapisan, biasanya disusun dalam bentuk piramida seperti namanya, dengan yang paling mudah diubah atau indikator atau artefak yang paling mudah diubah atau diganti di bagian paling bawah, sampai yang paling sulit untuk diubah di bagian atas. Konsep piramida ini membantu tim merah dan biru dalam memprioritaskan upaya pertahanan mereka. Dengan berfokus pada lapisan yang lebih tinggi dari piramida, para tim dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dan kuat dalam melawan ancaman. Karena penyerang seringkali harus berinvestasi besar-besaran jumlah waktu dan sumber daya untuk melewati penghalang baru dan menembus hal yang sama. Nah, eh, ini tren dalam menanggapi tim biru itu ada OSIN. Apa itu OSIN? OSIN atau Open Source Intelligence dikenal sebagai intelijen sumber terbuka. Adalah pendekatan yang paling menguntungkan untuk mengumpulkan informasi dari sumber terbuka yang tersedia untuk umum. OSIN memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan dan intelijen yang berharga tentang individu, organisasi, ataupun subjek tertentu lainnya yang menarik dalam situs web, platform media sosial, artikel berita, dan catatan publik dalam berkontribusi terhadap OSIN metodologi OSIN. Dengan hal tersebut, OSIN memainkan peran penting dalam banyak hal bidang termasuk keamanan cyber, penegakan hukum, dan swasta investigasi perusahaan. Platform media sosial telah muncul sebagai sumber yang kaya akan OSIN. Individu dan organisasi sering berbagi informasi pribadi dan profesional pada platform seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Praktisi OSIN menggunakan teknik pencarian dan analisis tingkat lanjut untuk memantau postingan, profil, dan koneksi publik. Dengan menganalisis pola, hubungan, dan interaksi, mereka dapat memperoleh wawasan tentang dinamika sosial, afiliasi, dan potensi kerentanan first release artikel berita dan blog. Blue Team menggunakan OSIN untuk mengumpulkan informasi tentang ancaman cyber dan serangan yang terjadi. Mereka menggunakan alat seperti MISP untuk mengumpulkan beragam informasi ancaman dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih kompleks terkait sebuah serangan yang dihadapi oleh jaringan suatu sistem. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang pentingnya tim biru dalam cybersecurity. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.